Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang ketemu kembali di channel Optimis. Setiap orang diberi kebebasan untuk melakukan apa yang ia inginkan, meskipun terkadang memiliki resiko yang besar. Tak ada yang dapat mempengaruhinya. Mungkin kalian juga seperti itu ya? Seperti kisah di film ini, film yang berjudul Jungle merupakan kisah nyata alias benar-benar terjadi. Mungkin dapat menjadi inspirasi bagi kalian juga. Film ini mengisahkan ada 4 orang traveler, salah satunya bernama Yossi yang diperankan oleh Daniel Radcliffe. Seorang mantan tentara Israel, ia memiliki cita-cita yang agak unik. Ia ingin berpetualang menjelajah hutan belantara, menemui suku asing pedalaman dan mencari harta karun, ya banyak lagi lah. Oke deh, mari kita simak review lengkapnya. Bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, ayo dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share agar kalian tidak ketinggalan review film-film terbaru dari kami. Selamat menikmati. Inilah dia Yossi. Saat ini ia sedang melakukan perjalanan di Bolivia, Amerika Selatan. Ia kelihatannya senang sekali karena berhasil menggapai cita-citanya. Cita-cita kok masuk hutan ya? Ayo kita ikuti aja cerita selanjutnya. Kini ia telah sampai di sebuah perkampungan transit di kawasan kaki hutan Bolivia. Sungguh luar biasa pemandangan yang pantas menggugah para traveler untuk datang ke sini. Inilah awal ceritanya. Perjalanan selanjutnya, Yossi harus menaiki sebuah perahu kecil menuju perkampungan lain. Saat kapal sudah melaju, ada seorang traveler lain yang nyaris ketinggalan. Untung saja kapal mau berbalik. Ya, pastilah mereka pemeran utamanya sih. Pria itu bernama Markus. Ya, inilah orang pertama yang menjadi teman Yossi saat menjelajahi hutan nanti. Tampak Yossi menikmati perjalanan yang dia sendiri tidak tahu akhirnya nanti. Bahkan ia bertekad untuk tidak pulang dalam masa 1 tahun mendatang. Perkenalkan, Markus adalah seorang guru yang sedang mengambil cuti. Belum lama berkenalan, Yossi merasa Markus sangat pas untuk dijadikan teman. Di saat Yossi dan Markus menikmati suasana perkampungan, tanpa diduga Markus bertemu dengan Kevin. Kevin adalah sahabat Markus dan ia adalah seorang pendaki dan seorang fotografer. Akhirnya Yossi pun diperkenalkan. Dan ini adalah orang kedua yang bakal menemani perjalanan Yossi. Malam itu mereka berbagi cerita. Sejak awal perjalanan, Yossi selalu mendapatkan perhatian seorang cewek. Dia tidak membutuhkan waktu lama, akhirnya Yossi sudah mulai rebahan dengan sang cewek. Tanpa sang wanita itu membuat ramuan yang membuat mereka mabuk kepayang. Panas membara dan oke deh lanjut kita sensor aja. Keesokan harinya, Yossi dan temannya meneruskan perjalanan. Di saat sedang sendiri menelusuri pasar, ia disapa oleh seseorang. Pria itu bernama Karl. Nah, pasti kalian sudah mulai menebak ya, pasti pria ini orang yang keempat yang akan menemani perjalanan Yossi. Ternyata sebaliknya, Karl yang terus mengobsesi Yossi untuk melakukan sebuah perjalanan dengan menceritakan berbagai kejadian di daerah-daerah pedalaman, cerita tentang emas, cerita suku Indian, dan lain-lainnya. Sebenarnya kayaknya ceritanya nyambung sih, karena ini memang keinginan Yossi. Lalu pembicaraan itu disampaikan Yossi kepada temannya. Kini Yossi pula yang mengobsesi kedua temannya untuk ikut bersama Karl. Bahkan Yossi memujuk temannya untuk membatalkan penerbangan mereka. Setelah lama berbincang, Karl terus menjelaskan keahliannya. Bahkan Karl memberikan iming-iming kepada Kevin untuk mendapatkan foto-foto terbaik selama perjalanan mereka. Akhirnya mereka pun setuju dan memutuskan untuk ikut. Singkat cerita, setelah menyiapkan perbekalan, mereka pun berangkat. Tujuan mereka adalah hutan rimba Madidi, sebuah wisata Amazon di Bolivia. Oke, agar kalian tak lupa, gue perkenalkan lagi ya keempat orang ini sesuai dengan urutan pertemuan mereka. Ini Yossi, Markus, ini Kevin, dan ini Karl. Dalam perjalanan memasuki hutan dengan keahliannya, Karl terus bercerita tentang kehebatan hutan. Sedangkan Yossi dan kedua temannya hanya menjadi pendengar setia, dan tampak sekali-sekali Kevin mengabadikan perjalanan mereka dengan kameranya. Baru 1 hari perjalanan, Markus hampir saja membatalkan perjalanannya, di mana di saat tidur malam, ia telah diusik oleh seekor hewan penyengat. Perjalanan mereka semakin tampak payah saat mereka harus berjalan di tengah hujan di dalam hutan itu. Setelah beberapa waktu, kayaknya sudah beberapa hari, Yossi dan teman-temannya tampak tak mampu menyaingi kehebatan Karl. Bahkan mereka sempat tertinggal jauh di belakang Karl.
Maklumlah ya, ini kan hutan bukan mall. Suasana mulai tidak nyaman saat Kevin dengan tidak sengaja melukai wajah dan leher Yoshi. Pasti nggak disengaja sih, biasalah kena dahan. Udah tahu masuk hutan ya pastilah seperti itu. Saat mereka kehilangan jejak Carl, Marcus dan Kevin mulai bertengkar. Marcus menginginkan agar mereka beristirahat menunggu Carl, sedangkan Kevin memaksa untuk menyusul Carl. Saat mereka sedang kebingungan, seketika mereka dikejutkan dengan suara binatang. Tampaknya binatang buas. Ternyata itu adalah warga pedalaman yang sedang membawa sapi bagongnya. Mereka dapat meneruskan perjalanan setelah penduduk tempatan itu memberitahukan arah tujuan mereka. Setelah ia bertemu dengan Carl, Yoshi sedikit menasihati agar jangan meninggalkan mereka lagi. Berbeda dengan Yoshi, Carl tampak sangat terbiasa dengan hutan itu. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah perkampungan yang disebut dengan Azariamas. Ternyata para penduduk pun sudah mengenal akrab Carl. Malam itu mereka dijamu dengan makanan yang aneh pastinya. Mereka tampak akrab dengan penduduk, tapi mereka harus melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan selanjutnya, Carl membunuh seekor kera, tentu saja untuk dijadikan makanan. Satu-satunya orang yang tak sanggup makan adalah Marcus. Di sini gue mau kasih tahu ya, di antara 4 temannya itu, memang dari awal Marcus merupakan orang yang paling lambat dan cengeng. Sejak awal perjalanan, kelihatan Marcus terus mengeluh, kakinya pun sudah lecet-lecet. Untuk menghiburnya, Kevin berjanji akan membantu membawa barang-barangnya. Melihat hal itu, Yoshi sedikit jengkel. Marcus seperti pramuka wanita, katanya. Ia menganggap Marcus bisa menghambat perjalanan mereka. Melihat sikap itu, Marcus mulai menyadari dan ia mulai merasa kecewa. Keesokan harinya di saat Marcus sedang beristirahat, Carl memberitahukan kepada Yoshi dan Kevin bahwa perjalanan mereka setidaknya membutuhkan 4 hari lagi. Dan dia mengatakan bahwa tidak mungkin Marcus sanggup berjalan sejauh itu. Lalu Carl memberikan alternatif, agar salah satu dari mereka menemani Marcus kembali, ataupun menunggu di situ. Namun Yoshi dan Kevin tetap menginginkan agar jangan sampai mereka terpisah lagi. Seketika itu Marcus pun menghampiri mereka. Melihat kedatangan Marcus, mereka pun sengaja mengalihkan pembicaraan. Kemudian Carl menjelaskan bahwa rute yang bakal mereka tempuh ada 2 alternatif. Pertama, perjalanan melewati hutan meskipun agak jauh, atau melewati aliran sungai, cepat tetapi sangat berbahaya. Namun Kevin mendesak dan meminta agar perjalanan melewati sungai. Yoshi dan Marcus hanya menyetujui, akhirnya diputuskan mereka melewati sungai. Untuk perjalanan itu, mereka harus membuat sebuah rakit. Dengan peralatan seadanya, dalam sekejap mereka pun dapat membuatnya. Dalam perjalanan ini, Carl tetap dipercaya menjadi pimpinan. Di awal perjalanannya, kelihatan sungai tenang-tenang saja. Namun tak lama kemudian mulai tampak arus yang deras dan mereka harus berusaha dengan lebih baik untuk bertahan. Sekarang kelihatan Carl dan Kevin mulai bertengkar. Kevin terkesan mau mengatur perjalanan mereka. Karena perjalanan mereka semakin kacau, maka Carl memutuskan untuk menunda perjalanan. Tentunya hal ini menjadi awal pertanda buruk bagi mereka. Maksudnya sudah mulai tidak akur. Untuk menenangkan diri, maka diputuskan perjalanan ditunda dan mereka bermalam di situ. Kini Carl mulai melihatkan kekesalannya kepada Kevin. Ia sengaja mengasingkan diri dan bahkan ia memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka melalui sungai. Bagaimana mungkin Carl yang memimpin perjalanan, sekarang dia pula yang gak mau ikut. Yoshi dan kawan-kawan kelihatannya bingung apa yang harus mereka lakukan. Hal itu dikarenakan Carl merasa jengkel dengan Kevin yang dianggap sok tahu tentang rute perjalanan. Meskipun demikian, Kevin sebenarnya sudah mau berbaikan. Dengan berat hati akhirnya mereka pun berpisah. Kevin menyarankan Marcus agar ikut dengan Carl karena mengingat kondisi Marcus yang tidak siap untuk melakukan perjalanan. Meskipun tampak keberatan, akhirnya Marcus menyetujui. Ia menyadari bahwa kondisi kakinya yang terluka cukup parah akan sulit berjalan. Sebelum berangkat, Carl masih mengingatkan mereka tentang rute perjalanan melewati sungai yang sedikit berbahaya. Di awal perjalanan, Yoshi dan Kevin berhasil melewati aliran sungai kecil. Sejatinya perjalanan mereka tidaklah semudah itu. Merasa aman, Yoshi pun merebahkan diri di atas rakit. Tak lama kemudian, tampak air sungai mulai berarus deras. Mereka mulai sampai ke bagian ngarai. Inilah bagian tersulit dari perjalanan mereka, dan berkali-kali Carl mengingatkan agar mereka berhati-hati ketika melewati bagian ngarai ini. Melihat kondisi yang mulai tidak stabil, mereka berusaha mendayung ke pinggir. Karena arus yang deras, mereka tidak mampu dan terus terseret arus. Kondisi semakin kacau. Karena hanya dengan dayung kecil, tentu mereka akan kesulitan. Akhirnya mereka tidak bisa mengelak saat rakit mereka menghantam sebuah batu di tengah sungai. Namun Kevin berupaya untuk berenang ke pinggir, tetapi Yoshi melarangnya.
Dalam kondisi ini, tampak Kevin lebih tegar. Akhirnya Kevin pun berhasil menyeberang. Namun rakit yang mereka tumpangi terhantam deras arus. Yoshi pun terlempar. Arus terus menyeret Yoshi. Inilah awal perpisahan Yoshi dan Kevin. Kondisi Yoshi semakin lemah saat kepalanya menghantam sebuah batu. Namun beruntung ia masih bisa selamat. Akibat kejadian itu, seluruh perbekalan mereka hanyut terbawa arus. Kini Kevin dan Yoshi terpaksa harus bertahan hidup secara terpisah. Beberapa menit ke depan, scene akan fokus pada Yoshi. Saat malam tiba, akan terasa lebih berat, ditambah lagi diguyur hujan deras. Ketika hujan sudah mereda, Yoshi melihat tas miliknya hanyut terbawa arus. Ia berusaha mengejar tasnya dan syukur upayanya berhasil. Setelah kejadian itu, Yoshi tampak kembali bersemangat untuk mencari Kevin. Namun tentunya usahanya tidaklah mudah. Ini kan hutan, Mas Bro. Mencari di pasar aja susah. Untuk memudahkan pencarian Kevin, Yoshi berusaha membuat sebuah peta jejak untuk menandai lokasinya. Lalu ia tinggalkan di atas batu, tentunya ia berharap Kevin akan menemukannya. Kini memasuki hari ke-6, pasti mereka dalam kondisi kelaparan. Yoshi menemukan buah-buahan hutan. Dia mencoba memanjat pohon dan berupaya mengambil. Tanpa diduga, ia menemukan ular yang ada di sebuah sarang. Karena kaget, ia pun terjatuh. Namun ia tetap berusaha naik dengan meyakinkan dirinya sebagai seorang pemberani. Akhirnya ular itu pun berhasil dibunuhnya. Suatu malam ia mulai berhalusinasi melihat Markus. Memang suasana malam itu tampak kacau. Yoshi mendengar suara seekor harimau. Hal itu membuat dia harus berhati-hati. Saat terbangun dari tidur, Yoshi merasakan kesakitan di kepalanya. Ternyata ia terkena sebuah sengatan kecil, namun kini menjadi hal besar. Ia merasakan ada sesuatu di benjolannya dan berusaha mengeluarkan sesuatu itu. Ayo, apa sih isinya? Ayo ikuti terus, kita masih bersama Yoshi. Ia meneruskan perjalanannya. Ketika ia melihat sebatang pohon bekas tebangan, dia pun mulai berteriak, menduga ada orang yang bisa membantu. Saat ia terus berjalan, ia menemukan 2 buah telur. Yang jelas bukan telur ayam ya. Yoshi lalu menyantapnya. Ternyata telur itu sudah ada penghuninya. Ya tentu saja jika sudah berhari-hari tidak makan, apapun akan dimakan. Setelah berhari-hari berjalan, kini ia sempatkan untuk membersihkan kakinya. Hal yang dirasakan Markus kini ia rasakan. Ia bergumam sendiri menyesali ejekannya kepada Markus. Ia menganggap Markus sebagai pramuka wanita. Lama-kelamaan pikiran Yoshi semakin kacau karena ia ternyata melewati rute yang sama dan pikirannya terus menerawang. Bagaimana ayahnya ingin ia meneruskan kuliah di saat ia memiliki cita-cita yang lain. Singkat cerita, tiba di hari ke-14. Ia harus terus berjalan sebelum masa hujan datang. Tentunya hujan akan menambah sulitnya perjalanan. Di saat malam dalam tidurnya yang tidak nyenyak, ia terus bermimpi dan berkhayal. Kevin akhirnya ditemukan penduduk tempatan saat ia terdampar. Kevin terus berusaha meminta bantuan agar dilakukan pencarian terhadap temannya Yoshi. Maka pencarian pun mulai dilakukan. Tetapi tentunya tidaklah mudah, karena Kevin pun tidak tahu di mana lokasi persis Yoshi. Akhirnya pencarian itu pun sia-sia. Namun Kevin mengeluhkan tentang pesawat yang terbangnya terlalu tinggi sehingga tak dapat melihat tanda-tanda kehadiran Yoshi. Dan ia meminta untuk melakukan pencarian ulang. Akan tetapi permintaannya ditolak karena dirasa mustahil menemukan Yoshi. Setelah merasa putus asa, akhirnya aparat setempat memberikan solusi lain agar pencarian dilakukan melewati aliran sungai. Lalu ia diperkenalkan dengan seorang nelayan yang sudah biasa dengan sungai itu. Meski awalnya keberatan, akhirnya nelayan itu bersedia membantu. Ya tentunya dengan bayaran yang setimpal. Kita kembali ke Yoshi. Dalam kondisi kepayahan, ia selalu terdengar nasihat Karl agar senantiasa berada di pinggir sungai. Karena hal itu akan memudahkan jika ada yang mencari. Dan agar ia tidak tersesat di hutan. Akhirnya ia mencapai pinggir sungai dan berusaha mencari bantuan dengan membuat tanda huruf Y. Tentu saja itu artinya Yoshi. Singkatnya, dengan kepayahan yang ia alami, yang setiap adegan kesusahannya tidak dapat digambarkan dalam review ini, akhirnya Yoshi menyadari bahwa hidup di tengah hutan bukanlah kehidupan yang biasa-biasa saja. Tanpa diduga, Kevin dengan perahu nelayan mendarat di lokasi tepat di mana Yoshi memberi tanda. Karena saat itu Yoshi sedang terbaring lemah, maka ia tidak menyadari kehadiran Kevin. Nelayan yang membantu Kevin pun memohon maaf. Akhirnya dengan berat hati diputuskan untuk kembali. Lalu Kevin dan nelayan itu pun beranjak pulang. Yoshi baru menyadari kehadiran Kevin. Lalu ia berusaha memanggil Kevin. Namun sayang karena sudah sangat lemah, suaranya tidak terdengar. Inilah sangat-sangat mengharukan. Beruntung akhirnya Kevin dapat melihat Yoshi dari kejauhan. Tangis haru menyelimuti pertemuan mereka. Kedatangan Yoshi di kampung itu pun disambut oleh warga pedalaman dengan perasaan gembira.
Dalam kisah nyatanya, Yoshi dan Kevin berhasil kembali dan mereka masih berharap bertemu Marcus dan Carl. Namun, akhirnya mereka tidak pernah menemukannya. Terdengar kabar bahwa Carl dicari pihak berwajib dalam kasus banyaknya para turis yang hilang di dalam hutan. Juga kasus penipuan karena sesungguhnya tidak pernah ada kaum pedalaman serta harta karun yang disebut-sebut oleh Carl. Ini adalah kondisi Yoshi yang aslinya setelah diselamatkan di Bolivia tahun 1981. Foto-foto mereka pasca diselamatkan. Yoshi dan Kevin kini masih terus melakukan petualangan lainnya. Memang sih kalau sudah hobi, mereka tidak akan pernah kapok ataupun jera. Kevin melanjutkan kehidupannya dengan menjadi fotografi, membuat dokumentasi perjalanan mereka ke seluruh dunia. Oke teman-teman, ikuti terus channel Optimis pada review film-film lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.